Munada ya, munada itu ada macam-macam ya. Ada munada mufrad, ada munada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahidi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan episode terbaru tentang Bani Israel, pola tingkah mereka yang diredaksikan oleh Allah di dalam kisah-kisah di surat Al-Baqarah. Kali ini kita masuk ke ayat 61. Sebelum kita masuk tentang apa yang dilakukan oleh Bani Israel, saya mengingatkan kembali Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi di bawah. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau direct langsung melalui kontak center Ngaji Fuadi. Ini sampai saat ini adalah satu-satunya mushaf di Indonesia yang memberikan penjelasan detail tentang kedudukan nahwu, analisa nahwu tiap kata di setiap ayat, dan juga terjemahan per katanya, benar-benar per kata, sehingga mudah untuk membuat kita memahami bahasa Al-Quran satu per satu atau rangkaian demi rangkaian. Semoga kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dan di ayat ke-61 ini Allah akan menceritakan tentang salah satu keburukan Bani Israel agar kita tentunya tidak mengikuti itu, tidak melakukan hal yang sama sehingga kita gagal untuk menjadi umat yang terpilih. Baik, mari kita langsung ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misrang fa innalakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ayatnya cukup panjang ya. Ini mungkin kita bagi nanti menjadi tiga part ini karena panjang sekali. Kecuali kalau kita tidak membahas kata per katanya ataupun i'rabnya, mungkin bisa langsung sekali kaji. Tapi karena kita di sini memahami lebih dalam kata demi kata, maka kemungkinan nanti kita bagi 2 atau 3. Baik, kita baca terlebih dahulu penggalan pertama, part pertama yang akan kita bahas di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum, dan ingatlah ketika telah berkata siapa kalian. Kita kasih telah karena ini fi'il madhi. Wa idz qultum, dan ingatlah ketika telah berkata siapa kalian. Tentu kalian di sini yang dimaksud adalah Bani Israel. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, tidak akan tahan siapa kami, ala ta'amin, atas makanan wahidin yang satu. Kalau kita terjemah, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan tahan atas makanan yang satu macam. Fada'u, maka memohonlah siapa engkau, lana, untuk kami, rabbaka, pada Tuhanmu, yukhrij, agar mengeluarkan siapa dia Tuhanmu, lana, untuk kami, mimma, dari tanaman atau dari sesuatu, maksudnya tanaman, mimma, dari sesuatu tanaman, tumbitu, yang menumbuhkannya, apa, al-ardu, bumi, mimba keliha, berupa sayur mayurnya ard. Sayur mayurnya ard. Wah, ini ada salah, mohon maaf ya. Ini harusnya yukhrij, ini benar 9, ini harusnya 10 ini. Aduh, Masya Allah. Ya, mohon maaf, ini diganti untuk ini rujuk. Jadi mimba keliha, berupa sayur mayurnya ard. Ini harusnya di sini muncul angka 10. Jadi sayur mayurnya ard. Wa qithaiha, dan mentimunnya ard. Wa fumiha, dan bawang putihnya ard.
wa adasiha dan kacang adasnya ard, wa basoliha dan bawah merahnya ard. Oke, kita sampai di sini dulu kajian kita di part pertama. Kita terjemahkan. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan tahan atas makanan yang satu macam. Maka engkau, ingat ya, kalau di Indonesiakan itu subjek predikat objek, jadi ikuti urutan SPO. Maka engkau memohonlah untuk kami pada Tuhanmu. Pada dari mana? Ini maf'ul ya, pada Tuhanmu, agar dia Tuhanmu mengeluarkan untuk kami dari tanaman yang bumi menumbuhkannya berupa sayur-mayurnya bumi ya, dan mentimunnya dan bawang putihnya dan kacang adasnya dan bawang merahnya. Baik sahabat Fuadi rahimakumullah, ini menggelikan sekali ini Bani Israel. Baik, kita akan bahas apa kira-kira yang bisa kita ambil pesan dari ayat ini. Baik, kita lanjutkan dengan papan tulis. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qultum, dan ingatlah ya. Berarti wawu huruf ataf. Huruf ataf seperti biasa. Kemudian dia di sini id adalah dzaraf yang otomatis mengira-ngirakan fiil sebelumnya, ai uzkur. Wazkur berarti seakan-akan dan ingatlah ketika. Ini adalah dzaraf, hukumnya dia mabni ya, tapi dia kedudukannya sebagai dzaraf ya. Ini kalimat isim, maka dia nasabnya hanya dalam mahal. Kultum, ini kita bahas cepat saja. Kultum ini fi'il madhi plus fa'ilnya. Fa'ilnya berupa dhamir rafa' mutaharik. Fi'il madhi karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik maka menjadi mabni sukun. Kultum. Dan ingatlah. Dan ingatlah. Ingatlahnya dikira-kirakan ya. Ketika telah berkata siapa kalian. Selesai. Kemudian apa perkataannya? Ya Musa, ini perkataannya. Ya Musa, jadi ini titik 2 begini, ini perkataannya. Ya Musa, wahai Musa. Di sini ya adalah huruf nida, kemudian Musa adalah munada. Kemarin ada yang bertanya di grup, Ustadz, mengapa penulisan di dalam Al-Quran itu berbeda ya dengan kaidah imla pada beberapa hal. Nah, ini memang sesuatu yang memang tidak benar-benar kita temukan alasannya yang memuaskan ya. Jadi banyak teori, banyak nanti yang disebutkan alasan-alasan, tapi saya rasa itu tidak benar-benar memuaskan keingintahuan kita. Jadi mungkin lebih enaknya ini ya sudahlah, itu aja kalau menurut saya ya. Jadi ada teori-teori yang menyebutkan alasannya ini dan itu. Kecuali kalau terkait dengan yang menjaga qiraah. Lah kalau untuk yang menjaga qiraah itu memang bisa kita terima. Contohnya adalah pada kalimat Maliki yaumiddin. Ini ada yang baca pendek, Maliki yaumiddin. Ada yang baca panjang, Maliki yaumiddin. Nah, ada yang seperti ini. Nah, untuk menjaga dua-duanya di dalam mushaf ditulisnya tetap pakai pendek. Ya, karena kalau ditulis pendek seperti ini tanpa alif tetap bisa dibaca panjang, tapi kalau ditulis pakai alif tidak bisa dibaca pendek. Nah, oleh karena itu di sini ditulisnya tanpa alif. Lah yang seperti ini kita bisa menerima, tapi pada beberapa hal misalkan ketiadaan alif fariqah setelah wawu jamak. Biasanya wawu jamak ditulis menggunakan alif fariqah setelahnya ada alif. Tapi di beberapa, termasuk nanti di ayat ini ya. Di ayat ke-61 ini kalau kita perhatikan di bawah itu ada itu di bawah itu waburibat alaihimudz zillatu wal maskanatu waba'u ya. Waba'u ini nanti bisa di ini waba'u ya. Itu dia tidak menggunakan alif setelah wawunya ya. Sementara kanu ditulis menggunakan
alif. Ya, nah ini bedanya apa? Itu nanti alasan-alasannya akan dikemukakan, tapi tidak benar-benar kita menjadi mengapa, itu masih muncul pertanyaan lah. Contohnya alasan yang dikemukakan terkait dengan alif fariqah adalah bahwa itu ada kebatilan, ada kepalsuan di dalam pelaksanaannya. Atau ada kepalsuan, ada kebatilan di dalam pelaksanaannya, maka alif fariqahnya kemudian tidak disebutkan. Salah satu teori yang ada, teori ulama yang menyebut seperti itu. Baik, kita kembali lagi. Ya Musa di sini berbeda dengan kaidah imlaiyah. Jadi kalau kaidah penulisan itu ya huruf nida dipisah dengan munadanya seperti ini. Harusnya penulisan secara imlaiyah. Tapi di sini mushaf menggunakan Rosmu Usmani, ditulisnya ya-nya nyambung, ya Musa, seperti itu. Kalau ada yang tanya mengapa, saya tidak benar-benar bisa menjawab ya. Saya tidak benar-benar bisa menjawab. Ada teori banyak, tapi saya tidak benar-benar bisa memaham, atau versi menurut saya itu tidak benar-benar menjawab apa ya keingintahuan kita. Intinya kalau menurut saya itu sulit lah. Kita nggak bisa memahami itu. Terima saja kalau menurut saya. Baik. Wa'id kultum. Tapi kalau ada misalkan Sobat Fuadi yang punya jawaban macam-macam, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ya, silahkan tuliskan apa yang Sobat Fuadi tahu. Mengapa ini kok ya huruf nidanya di dalam Rosmu Usmani digabung dengan munadanya. Ya. Teorinya banyak, silahkan nanti kalau mau disebutkan, tapi kalau saya lebih memilih sudahlah kita terima saja, saya lebih memilih begitu. Silahkan nanti kalau yang sudah tahu untuk menulis di kolom komentar. Kita tidak perpanjang ini, kita lanjut. Ini nanti banyak ya model-model seperti ini, seperti tadi ini alif fariqah dan yang lainnya. Ya Musa, wahai Musa, ya huruf nida hukumnya mabni. Musa ini adalah isim, ini yang perlu saya tekankan, yang saya ingatkan. Munada ya, munada itu ada macam-macam ya. Ada munada mufrad, ada munada mudhaf. Ini sudah pernah saya jelaskan. Munada ada lagi munada syibhul mudhaf. Intinya kalau munada itu mufrad, maksudnya mufrad bukan yang lawannya jamak, tapi yang satu kata. Ini dia harus mabni dhammah, tapi dia mahal nasab. Karena huruf nida itu menasabkan. Kalau munadanya munada mudhaf, maka dia langsung nasab. Contohnya, ketika memanggil, misalkan di sini manggil ya Allahu. Nah, lafadz Allah, lafdzul jalalah di sini dia adalah satu kata. Berarti di sini maksudnya munada mudhaf, maka mabni dhammah di sini, mabni dhammah ya. Tapi mahalnya nasab karena huruf nida itu menasabkan. Tapi kalau langsung yang berupa mudhaf, ini langsung nasab dia. Ya Rasulullah. Ya, kalau dia berupa mudhaf yang dipanggil ya, berarti dia langsung kelihatan nasabnya. Ya Rasulullah. Ya. Ya dzal jalali wal ikram ya, ya dzal jalali. Ya dzal jalali. Dza di sini adalah sebagai munadanya. Dza, ingat ini adalah kalimat isim, isimnya dia hukumnya mu'rab, kategorinya adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah di sini kedudukannya dia sebagai munada sehingga nasab ya. Nasabnya asmaul khamsah ditandai dengan alif. Ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini untuk munada. Nah, berarti ya Musa maksudnya yang mufrad ini. Berarti harusnya dia mabni dhammah. Mahalnya nasab. Tapi mabni dhammahnya pun nggak bisa dimunculkan karena huruf akhirnya berupa alif. Nah, ini masalahnya. Maka dia berarti mabninya nggak bisa muncul, i'rabnya apalagi? Ya, mabninya saja tidak bisa muncul, i'rabnya apalagi? Berarti kemudian hukumnya dia hanya dalam mahal i'rabnya, mabninya pun muqaddarah. Jadi ya Musa, selesai. Lan nasbiro, tidak akan tahan, tidak akan sabar. Sabar itu maknanya tahan, tidak akan menahan. Lan di sini adalah kalimat huruf. Ingat, dia secara makna huruf nafi, kemudian secara amil dia adalah huruf nasab. Ya, huruf nasab.
harfu nasbin, huruf nasab atau amil nasib. Jadi beda istilah ya. Huruf nasab atau amil nasib. Yang maknanya itu an-nafyu harfu nafyin lil istiqbal. Jadi dia menafikan makna yang akan datang ya, sehingga lan nasbiro, tidak akan tahan siapa kami. Ya, gitu ya, tidak akan tahan untuk sekarang sampai akan datang. Ini pakainya lan. Tidak akan tahan, tidak akan sabar siapa kami. Fa'ilnya mana? Berupa dhamir mustatir. Kalau dimunculkan berupa nahwu, ditunjukkan oleh keberadaan huruf mudhora'ah nun. Tapi ingat, nun huruf mudhora'ah itu bukan dhamir. Ya, dhamirnya di sini mustatir. Mustatir ini hanya sebagai petunjuk saja. Terus kemudian nasbironya berarti di sini adalah fi'il madhi, fi'il madhi, masya Allah. Fi'il mudhari' maksudnya. Ini adalah fi'il mudhari', hukumnya adalah mu'rab, kategorinya dia adalah shahihul akhir, kemudian kedudukannya adalah kemasukan amil nasib. Karena kemasukan amil nasib, maka i'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah karena shahihul akhir. Lan nasbira ala ta'amin. Ini tidak usah kita bahas detail, ini biasa sekali. Jar, majrur, huruf jar dan majrurnya sudah selesai ya. Wahidin ini naat atas makanan wahidin yang satu macam. Ini adalah kisah terkait mereka yang telah diberi kenikmatan oleh Allah di ayat sebelumnya terkait nikmat manna dan salwa. Jadi mereka ini oleh Allah ditegur, diberikan peringatan, yaitu tersesat di padang tih. Ceritanya begitu menurut riwayat. Kemudian di padang yang mereka tidak tahu bagaimana ini, mereka tapi tetap diberikan rahmat oleh Allah, yaitu berupa naungan itu dari awan, dinaungi oleh awan, dan diberikan rizki berupa kecukupan menggunakan manna dan salwa. Makanan siap saji lah ya, siap saji yang mereka bisa makan untuk kebutuhan nutrisi mereka. Tapi setelah mereka mendapatkan nikmat itu, bukannya mereka bersyukur, tapi mereka malah kemudian mengatakan, kalau menunya cuman ini tok, kalau makanannya cuman begini terus, ya kami lama-lama nggak tahan. Nah, inilah sifat kita manusia yang digambarkan pada ayat ini. Kami tidak akan tahan atas makanan yang satu macam ini. Oleh karena itu, fad'u, maka memohonlah siapa engkau, berdoalah atau memohonlah siapa engkau, Musa, lana untuk kami rabbaka pada Tuhanmu. Yang kita perlu bahas fad'u saja. Fad'u fa-nya huruf ataf seperti biasa. Ud'u, ud'u ini adalah dari da'a yad'u, ya, da'a yad'u ini adalah fi'il madhi dan mudhari'nya. Dari fi'il mudhari' disinilah kemudian dicetak fi'il amr. Huruf mudhari'nya dibuang, ya. Jadi seperti ini. Oke. Terus kemudian setelah huruf mudhari'nya dibuang, datangkan hamzah wasal. Hamzah wasal dibaca mengikuti ain fi'ilnya menjadi ud'u. Terus kemudian karena ini fi'il amr dimabnikan pada tanda jazmnya, tanda karena dia kategorinya namanya mu'tal akhir, berarti harus dibuang huruf ilatnya, jadilah dia ud'u. Nah, seperti ini ya. Ud'u asal mulanya seperti ini, dari fi'il mudhari' yad'u. Terus kemudian terjadi proses seperti ini. Ud'u, memohonlah, berdoalah, memohonlah, menyerulah siapa engkau, lana untuk kami. Lana susunan jar majrur, rabbaka pada Tuhanmu. Berarti di sini rabba sebagai maf'ul, objek ya. Maf'ul i'rabnya nasab. Ini maf'ul dari mana? Dari ud'u. Berdoalah atau memohonlah siapa engkau, rabbaka pada Tuhanmu. Rabba dan ka ini susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, lana untuk kami, jar dan majrurnya. Baik, kita akan lanjutkan. Fad'u lana rabbaka, berdoalah kepada Tuhanmu. Berdoanya untuk meminta apa? Untuk agar Tuhan melakukan apa? Nah, ini kita lanjutkan di sini. Saya tulis terlebih dahulu. Yukhrij, agar mengeluarkan siapa dia, Rabb ya, lana untuk kami.
Mimma dari sesuatu atau dari tanaman tumbitu yang menumbuhkannya apa al-ardu bumi. Baik, kita langsung bahas terlebih dahulu. Di sini yukhrij ini kalimat apa? Ini kalimat fi'il. Fi'il apa? Adalah fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Hukumnya fi'il mudhari' apa? Mu'rab. Kategorinya apa? Shahihul akhir, ya, huruf akhirnya berupa jim. Kedudukannya apa? Nah, ini yang harus kita ingat, ya. Kedudukannya apa? Tentu di sini aneh kok dia yukhrij. Kenapa? Ingat, di atas ada tolab, tolab perintah, ya. Di sini ada tolab ud'u, ada amr, amr itu bagian dari tolab. Ud'u, ya. Berarti apa? Ada tolab, ada perintah, maka di sini memerlukan jawab, ya. Sebenarnya dia bukan jawab langsung dari perintah, tapi jawab dari syarat yang dibuang. Misalkan begini, saya katakan, pulanglah sana, ya, agar kamu tidur, ya. Nah, berarti sebenarnya kata-katanya adalah pulanglah sana. Nah, jika kamu pulang, nah itu ya, jika kamu pulang maka kamu bisa tidur. Sebenarnya begitu. Jadi makanya itu, ya, atau jawabnya itu bukan jawab langsung dari amr atau dari tolab, tapi sebenarnya adalah jawaban dari syarat yang dibuang, ya. Di sini misalkan fad'u, maka memohonlah siapa engkau lana untuk kami rabbaka pada Tuhanmu. Nah, jika engkau memohon maka dia akan mengeluarkan. Nah, seperti itu aslinya. Tapi di sini kemudian dilangsungkan, ya. Jadi syaratnya tidak ditunjukkan. Atau boleh juga kita katakan langsung, ini adalah jawab dari amr. Ya, jawab dari amr. Nah, seperti itu juga langsung seperti itu lebih mudah. Berarti di sini yukhrij adalah fi'il mudhari' yang posisinya kemasukan amil jazim, ya, karena syarat termasuk di sini tolab atau amr itu menjazmkan pada jawabnya. Berarti di sini nanti dia kemasukan amil jazim. Jazim, masukkan amil jazim berarti i'rabnya jazm. Tanda jazmnya dengan apa? Sukun. Yukhrij. Kita pakai di situ agar mengeluarkan siapa dia. Fi'il butuh pada fa'il. Fa'ilnya siapa? Ingat di depan pakai iya, berarti dia. Agar mengeluarkan siapa dia. Dia maksudnya siapa? Tentu yang dimaksud adalah Rabb. Maka ke sini. Agar mengeluarkan siapa dia? Rabb lana untuk kami. Susunan jar majrur biasa. Mengeluarkan mimma dari sesuatu tumbitu yang menumbuhkannya apa al-ardu bumi. Di sini ingin saya jelaskan sedikit. Mimma itu adalah dari min plus ma. Maka di dalam mushaf Al-Fuadi di situ dibedakan terkait dengan warnanya, ya. Bisa dicek untuk warnanya itu menggunakan mimma tumbitul ardu, menggunakan apa di situ warnanya? Sudah benar belum? Mimma. Jadi mimma di situ tulisannya seperti ini. Memnya yang ini kita merah karena ini adalah dari sini. Kemudian tasdidnya ini kita juga merahkan karena tasdid ini mewakili nun yang pertama. Makanya ininya kita warnai merah. Ma-nya yang ini adalah ma yang ini. Maka ma-nya kita harokati, kita warnai biru karena ini adalah kalimat isim. Jadi mimma ini huruf jar dan isimnya atau jar dan majrurnya, ya. Baik, lah ma-nya ini yang perlu ingin saya bahas, bahwa ma ini dia adalah isim mausul, ya. Maaf, ma-nya ini dia adalah isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni, ya. Terus kemudian kedudukannya sebagai majrur, maka jarnya hanya dalam mahal. Yang perlu saya ingatkan, isim mausul itu memerlukan silah, ya. Silah, ya. Silah ini menjadi yang menjelaskan maknanya isim mausul ini apa. Nah, silah, di dalam silah ini nanti harus ada aid, domir, yang domir itu menghubungkan silah tersebut, jumlah itu dengan isim mausul sebelumnya. Mimma dari sesuatu tumbitu yang menumbuhkan apa al-ardu bumi. Belum ada silahnya. Sebenarnya belum ada silahnya, maaf. Belum ada aidnya, domirnya belum ada. Berarti mana sebenarnya aidnya? Di sini sebenarnya ada domir hu. Berarti mimma dari
suatu atau tanaman, tumbituhu yang menumbuhkannya. Nah, nya itu pada ma itu. Di sini makanya kita kasih nya ya di dalam penerjemahan menggunakan metode Al-Fuati kita katakan mimma dari sesuatu. Tumbitu yang menumbuhkannya apa? Al-ardu bumi. Ya, berarti dari sesuatu yang bumi menumbuhkannya. Nah, sebenarnya begitu. Baik, tumbitu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab ya. Di sini dia fi'il mudhari'. Hukumnya dia adalah mu'rab. Kategorinya ingat, terakhir berupa huruf ta. Berarti dia shahihul akhir sama dengan yukhrij. Kedudukannya apa? Sepi dari amil nasib maupun amil jazim. Karena sepi berarti dia harus rofa. Rofaknya shahihul akhir ditandai dengan dhammah. Ya, tumbitu. Baik, terus kemudian tadi kita kira-kirakan adanya aid dhamir yang kembali kepada isim mausul yang menumbuhkannya. Apa yang menumbuhkan? Al-ardu bumi. Ini adalah sebagai fa'il. Nah, karena al-ardu bumi dan sama langit itu berpasangan, al-ardu sering kemudian ini disebut mu'annas majazi. Kalimat yang secara lafadz tidak ada tanda mu'annasnya, tapi secara makna dia dianggap mu'annas. Dianggap mu'annas atau dalam bahasa Arab disebut mu'annas majazi. Oleh karena itu di sini menggunakan tak, ya. Fi'il mudhari'nya menggunakan tak, tidak menggunakan ya. Kalau menggunakan ya berarti kepada mudzakkar, kalau menggunakan tak ini kemungkinannya dua. Bisa adalah anta, kamu, bisa dia perempuan. Dalam konteks ini tidak mungkin tumbitu yang menumbuhkan siapa kamu, tidak mungkin. Karena ada al-ardu. Berarti ya, fa'ilnya adalah al-ardu. Yang menumbuhkannya, apa yang menumbuhkan? Al-ardu bumi, maksudnya tanah. Yang ditumbuhkan oleh tanah, oleh bumi. Mimbakliha berupa. Nah, ini nanti di sini Bani Israil ini sangat kurang ajar sekali ya. Jadi mimbakliha berupa sayur mayurnya ard. Nah, di sini minnya ini namanya adalah min bayaniyah ya, untuk menjelaskan terkait apa saja itu ya, bayan untuk menjelaskan. Mim bakliha berupa, minnya min huruf jar tapi maknanya lil bayan untuk menjelaskan. Mim bakliha berupa sayur mayurnya ard, wa kisaiha dan mentimunnya ard dan seterusnya. Oke, baik, yang berikutnya ini sama semua. Bakliha ini adalah susunan jar majrur. Wa kisaiha ini adalah ini adalah maktuf ya, maktuf ke sini. Terus wa fumiha wa adasya basaliha sama semua. Baik, kita akan berhenti di sini untuk pembahasan i'rab. Sekarang kita masuk kepada makna. Di sini tadi Bani Israil Allah menyampaikan bahwasanya ingatlah Bani Israil, coba kamu ingat ya, kalian ingat ketika dulu kalian mengatakan ya, hei Musa, kami nggak bisa tahan dengan makanan yang satu macam seperti ini. Maka kamu mintalah sama Tuhan, mohonlah sama Tuhan untuk mengeluarkan kepada kami, ya, untuk kami apa yang bisa ditumbuhkan oleh bumi berupa sayur mayuran dan seterusnya. Lah, apa yang bisa kita ambil di sini? Satu, yang pertama, keimanan itu harusnya memunculkan ketundukan. Saya ulangi lagi, keimanan harusnya memunculkan ketundukan. Ya, karena kita iman bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha ini, harusnya kemudian kita tunduk pada perintahnya, kemudian tunduk pada hukumnya, termasuk tunduk pada takdir ketentuannya. Tapi ada orang-orang yang imannya salah, ya. Ini contohnya Bani Israil. Ini Bani Israil mengatakan seperti ini bukan tidak iman, mereka iman sekali, mereka iman di mana Allah itu mampu berkuasa atas segala-galanya. Tapi keimanannya ini justru ditunggangi oleh nafsunya karena imannya yang tidak mantap. Sehingga kemudian dia mengatakan, "Hei Musa, kan kamu nabi, kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Harusnya Tuhan memberi kita ini." Jadi dia kemudian justru dia yang mendikte Tuhan, bukan dia yang tunduk kepada Tuhan.
Lah ini berarti dia telah menjadikan dirinya atau nafsunya ini sebagai Tuhan dalam tanda petik ya. Mereka iman tapi imannya, ekspresi keimanannya salah. Harusnya iman itu ekspresinya menjadi ketundukan atas apapun yang ditetapkan Allah, baik ketetapan hukum maupun ketetapan takdir ketentuannya. Nah, termasuk ketika misalkan Allah menentukan sesuatu, itu harusnya, oh ini takdir dari Allah. Ya sudah, saya tak sabar menerima ini dengan penuh keridhaan karena ini adalah ketetapan dari yang maha bijaksana. Misalkan seperti itu. Tapi ternyata mereka tidak, mereka mengatakan, oh Musa kamu nabi, ya ud'u lana rabbak, kamu mintalah pada Tuhanmu. Ya, untuk apa? Yukhrij lana mimma tumbitul dan seterusnya. Ini berarti keimanan yang salah. Keimanan yang ditunggangi oleh nafsu, sehingga kemudian dia justru yang merasa bisa Tuhan yang harus mengikuti dia, bukan dia yang harusnya mengikuti Tuhan. Nah, ini adalah yang pertama yang bisa kita pahami. Sekali lagi, jangan sampai kita punya keimanan yang salah seperti ini. Ketika kita iman kepada Allah, harusnya kita selalu bisa menerima ketentuannya dalam dua bentuk. Yang pertama, ketentuan hukumnya kita ikuti, perintahnya dilakukan, larangannya kita jauhi, dan ketentuan takdir kita terima dengan penuh keridhaan. Nah, kemudian jika itu kurang mengenakkan, ya itu diterima dengan sabar, menahan diri, menahan gejolak nafsunya. Itu harusnya yang muncul dari keimanan adalah ketundukan, bukan justru seperti ini. Kemudian yang kedua, ada hal yang cukup menarik di sini, yaitu fad'u lana rabbaka. Ya, jadi mereka ini seakan-akan kurang begitu mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya. Ya, mereka iman tapi imannya itu tidak ini. Di sini yang aneh sekali. Bukan fad'ullaha, tidak. Atau fad'u lana rabbana, tidak. Tapi fad'u lana rabbaka. Doalah kepada Tuhanmu. Nah, model yang seperti tadi, sebelum kita masuk yang kedua, model yang seperti saya sampaikan tadi, di mana keimanan Bani Israel itu cenderung keimanan yang bukan memunculkan ketundukan, tapi justru keimanan yang buat mereka mendikte dalam tanda petik Tuhan, ingin mendikte Tuhan, ingin minta Tuhan menuruti apa keinginan mereka. Keimanan yang dipenuhi dengan nafsu itu termasuk dalam kisah ketika mereka diperintah oleh Allah untuk masuk ke Al-Ardul Muqaddasah, ke kota suci. Mereka diminta masuk, dijanjikan kemenangan. Apa yang mereka lakukan? Oke lah Musa, kalau kan kamu dan Tuhanmu, Allah Tuhanmu sudah maha kuasa, kamu dan Tuhanmu saja yang berangkat ke sana. Ya, beridhab anta wa rabbaka. Kamu berangkat saja sama Tuhanmu. Nanti kalau sudah mereka penguasa negeri itu kalah, nanti kami akan masuk. Kami tak duduk-duduk menunggu di sini. Padahal maksudnya Allah bukan begitu. Kalian harus muncul, ada perjuangannya, ketundukan atas perintah Allah untuk berjuang. Ya, jadi gitu ya. Jadi iman itu bukan sekedar pengakuan, tapi kemudian harus dinampakkan menjadi sebuah perjuangan sebagai ketundukan kepada Allah. Kalau iman tidak disertai ketundukan, berarti ini iman yang palsu, iman yang bohong. Ya. Makanya kemudian ada perintah, ada takdir yang mungkin kadang tidak kita sukai. Semua itu harusnya menjadi sesuatu yang dapat kita gunakan untuk membuktikan, ya Allah, saya tunduk, inilah keimanan saya. Buktikan keimanan kita dengan itu semua. Yang kedua, tadi kita harus merasa Allah ini adalah Rabb kita. Apa itu Rabb? Adalah yang pertama Al-Khaliq, termasuk Al-Mudabbir, yang mencipta dan yang mengatur. Maka kerelaan ini baru muncul kalau kita merasa, ya Allah, ini Engkau yang mengatur, sehingga Engkau pasti tahu, Engkau tidak mungkin mendolimi saya, ini pasti yang terbaik untuk saya. Nah, kalau kita bisa merasa Allah itu sebagai Rabbuna, makanya ada ayat yang bunyinya innalladzina qalu Rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, artinya merasa Allah adalah sebagai yang mengatur sebaik-baiknya hidup kita. Sehingga dengan begitu kita merasa nyaman atas apapun pengaturan Allah, baik dalam hal hukum yang ditetapkan ataupun takdir yang ditentukan. Rasakan seperti itu, kurang lebih ini
Dua hal, kalau kita sudah bisa merasa itu, kita tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu dengan mengumbar nafsu mereka. Tapi lebih kepada justru nafsu ini yang kita tunggangi untuk menundukkan diri kita kepada Allah. Jadi bukan nafsu yang menunggangi keimanan kita, tapi iman kita ini kita tunggangkan di atas nafsu, sehingga nafsu ini yang dikendalikan oleh iman, bukan iman yang kemudian dikendalikan oleh nafsu. Demikian kajian kita di ayat ke-61 part pertama atau bagian pertama. Semoga kita akan bisa melanjutkan di bagian berikutnya untuk mengambil manfaat, untuk mengambil pesan-pesan dari ayat Al-Quran. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, silahkan share, bagikan pada orang-orang yang sekiranya memerlukannya. Terima kasih atas segala dukungannya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya Muhammad Wahyudi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.